Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan menuju pretest berikutnya ya, baik kategori A maupun kategori B. Saya kira kemarin itu kategori B sudah selesai, ternyata belum gitu ya teman-teman ya. Jadi kategori B dan kategori A semuanya saja yang belum tes, silahkan pelajari kisi-kisinya. Kisi-kisi terbarunya ternyata merujuk ke mode P3K ya teman-teman ya. Ini kita berikan untuk hari ini di program 6 ini soal-soal variasi baru yang memang kita belajarnya dari FR ya, FR 22 sampai 24 Juni 2023. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama silakan teman-teman simak saja pembahasan demi pembahasan soal-soalnya gitu ya. Oke, kita mulai yang pertama. Nanti teman-teman akan disajikan soal teks yang panjang sekali seperti ini karena memang bentuknya seperti tematik ya, modelnya seperti AKM. Nanti cirinya atau bagaimana ya, trik mudahnya teman-teman langsung saja menuju ke pertanyaan gitu ya. Dari teks di atas, program BPJS yang merupakan bentuk jaminan pemerintah terhadap kesehatan warga negara, hal tersebut sesuai dengan realisasi tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 45, yaitu yang mana? Jadi teman-teman, tujuan negara itu saya jelaskan ya, ada 4, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa. Ya, seperti halnya yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 45 gitu ya. Nah, pada program BPJS itu bentuk dari jaminan sosial. Nah, jaminan sosial itu masuk dalam hal kesejahteraan umum. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Yang kedua, hasil penilaian pada KD membandingkan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik diperoleh data semua peserta didik sudah mencapai ketuntasan belajar berdasarkan KKM. Jadi sudah tuntas semua gitu ya intinya ya. Kemudian semua peserta didik kelas 5 sudah memenuhi ketuntasan belajar ya, sama seperti tadi. Yang harus dilakukan oleh Pak KD sebagai guru IPA pada kasus ini adalah titik. Jadi kalau teman-teman itu mendapati suatu pembelajaran itu sudah semua, artinya sudah semua tuntas, apa yang akan dilakukan gitu ya. Apakah A. mengadakan pengayaan materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk semua peserta didik, B. mengadakan pengayaan materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk peserta didik di atas rata-rata, C. mengadakan remedial materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk beberapa indikator yang masih lemah. D. mengadakan remedial materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk semua indikator agar semua peserta didik dapat optimal hasil belajarnya. Ataukah E. melanjutkan materi pembelajaran berikutnya? Oke ya, ini kasusnya adalah bahwa dalam suatu materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu setelah diadakan penilaian itu ternyata semuanya sudah tuntas KKM gitu ya. Nah, maka prosedurnya begini teman-teman. Jadi kalau 100% itu peserta didik sudah tuntas materi tersebut atau KD tersebut, maka harus melanjutkan materi selanjutnya. Apabila tidak 100%, maka ada dua opsi dan dua opsi itu wajib dilaksanakan gitu ya. Bagi yang nilainya di bawah KKM, maka diadakan remedial. Bagi yang di atas KKM, maka diadakan pengayaan. Itu dengan catatan ketuntasannya tidak lebih dari 100%. Ada dua opsi itu dan dua-duanya harus dilaksanakan gitu ya. Nah, bagi yang remedial itu ada strateginya. Ini seperti ini, ada 3 nih ya teman-teman. 0 sampai 20% itu harus dengan pembimbingan individu, 20 sampai 50% peserta remedi itu harus pembimbingan kelompok, dan lebih dari 50% itu harus pembelajaran ulang. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat kalau sudah semuanya memenuhi KKM, maka harus melanjutkan materi belajar berikutnya. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Next, berikutnya ada soal bintang emas dengan latar belakang hitam merupakan simbol Pancasila sila ke. Nah, saya kira ini teman-teman juga semuanya sudah tahu ya. Jadi teman-teman harus hafal 5 simbol ya lambang Pancasila itu. Yang pertama bintang itu sila 1 ya. Rantai itu sila 2, kemudian pohon beringin itu sila 3, kepala banteng itu sila keempat, dan padi kapas itu sila kelima. Jadi kalau ada bintang emas maka masuknya di sila 1.
Next berikutnya, alasan mengapa emas dijadikan lambang sila ke-1. Maksudnya apa? Emas itu dijadikan lambang ke-1. Kita lihat opsi pilihan gandanya itu ya. Bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia. Bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan kehidupan bangsa yang saling menghargai. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Atau bintang emas adalah simbol negara Indonesia yang melindungi kebebasan dalam beragama. Jadi kita harus paham masing-masing dari alasan mengapa penggunaan simbol itu ya. Kita kemarin juga sudah belajar kenapa sila keempat itu pakai banteng gitu ya. Sekarang sila ke-1. Jadi bintang emas itu merupakan simbol sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari bintang emas itu adalah sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang emas tersebut menggambarkan warna alam berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi. Jadi bintang itu melambangkan cahaya dari Tuhan. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah opsi C. Padi pada lambang sila ke-5 Pancasila melambangkan apa? Ya, apakah kemakmuran, pangan, sandang, keadilan, atau keadilan hukum? Oke, kita akan lihat ya jawabannya. Jadi padi dan kapas itu simbol sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi dan kapas itu melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bertahan hidup. Yang pertama, padi itu melambangkan makanan atau ketersediaan pangan. Kemudian kapas itu pakaian gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau padi itu berarti hubungannya dengan pangan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Yang merupakan hak warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan pada Pancasila adalah titik-titik. Ya, pada Undang-Undang 45 ya, yang merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal apa? Apakah 27 ayat 1, 27 ayat 2, 29 ayat 2, 27 ayat 2, dan 31 ayat 1. Nah, ini materinya yang paling pokok adalah hak dan kewajiban warga negara gitu ya. Nanti teman-teman juga harus pelajari hak dan kewajiban di rumah, hak kewajiban di sekolah, hak kewajiban di masyarakat, dan juga hak dan kewajiban bagi warga negara. Nah, kalau warga negara khususnya untuk pasal-pasalnya teman-teman harus menghafalkan gitu ya. Oke, kita sajikan. Kalau hak warga negara itu yang pertama hak kesamaan hukum. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan itu ayat 27 ayat 1. Mendapatkan pekerjaan penghidupan layak itu 27 ayat 2. Berserikat berkumpul itu juga 27 ya. Dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama itu 29 ayat 2. Ikut serta dalam bela negara itu 30 ayat 1. Memperoleh pendidikan itu 31 ayat 1. Kalau kewajiban warga negara itu 1. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu 27 ayat 1. Ikut serta dalam bela negara itu 30 ayat 1. Jadi bela negara itu hak dan kewajiban gitu ya. Mengikuti pendidikan dan pemerintahan wajib membiayainya itu 32 ayat 2. Jadi warga negara tidak hanya berhak tapi juga wajib ikut mengikuti pendidikan gitu ya. Nah, di situ yang ditanyakan adalah hak warga negara dalam Undang-Undang 45 bidang pendidikan, yaitu pasal 31 ayat 1. Soal berikutnya tentang tujuan negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea berapa? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Ini teman-teman wajib mencatat gitu ya. Mencatat apa saja makna dari masing-masing alinea. Oke, saya terangkan seperti ini. Kalau alinea pertama itu isinya yang pertama adalah keteguhan bangsa Indonesia membela kemerdekaan melawan penjajah. Yang kedua, adanya pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan. Subjektif itu menentang, menghapus penjajahan di atas dunia. Kalau objektif, itu bangsa Indonesia memandang bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang berikutnya, makna berikutnya adalah pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke alinea 2. Yang pertama,
Maknanya adalah kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah, bukan hadiah gitu ya. Yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, bahwa kemerdekaan bukan akhir perjuangan, tapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang paling penting di alinea kedua itu adalah muatan cita-cita negara Indonesia, di mana cita-cita negara Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi itu adalah alinea kedua, maknanya ada 4 itu. Kemudian makna alinea ketiga itu yang pertama adalah motivasi spiritual yang luhur, bahwa kemerdekaan kita itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian adanya keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual. Adanya pengukuhan pernyataan proklamasi, ini yang penting ya, pengukuhan pernyataan proklamasi. Dan yang pertama tadi, bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah. Kemudian untuk alinea terakhir atau alinea 4 itu ada fungsi dan tujuan negara, ya, yang melindungi segenap bangsa. Tadi ada pertanyaan seperti itu ya. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang 45. Yang ketiga, adanya sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan kita berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang selanjutnya adalah tentang dasar negara, ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu ada rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, 4 itu adalah makna dari pembukaan masing-masing alinea Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kalau tujuan negara terdapat pada pembukaan UUD alinea berapa? Tadi kita sudah bahas ya, fungsi dan tujuan itu masuknya di alinea keempat. Nah, ini tentang pertanyaan dari teman-teman, diminta untuk membahas kerucut Edgar Dale ya, Edgar Dale. Sampel soalnya seperti ini dari teman-teman yang sudah curhat. Ini implikasi teori Edgar Dale pada pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada KD Proklamasi Kemerdekaan, misalkan gitu ya. Apakah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, mengkombinasikan pembelajaran yang memfasilitasi gaya belajar auditori dan visual, menggunakan variasi metode pembelajaran dengan diskusi dan berbagai bentuk metode model, kemudian melatih peserta didik untuk presentasi agar peserta didik terampil dalam penyajian, atau belajar dengan menggunakan bermain peran. Ini yang memberikan hasil yang paling optimal gitu ya, menurut teori Edgar Dale itu seperti apa gitu ya. Nah, maka teman-teman harus melihat kerucut Edgar Dale dulu gitu ya, seperti ini kerucutnya. Jadi kalau anak-anak itu hanya diajari dengan cara membaca, itu ya, membaca materi, maka itu hanya 10% yang diserap oleh anak, yang diingat oleh anak. 10% itu sedikit sekali ya. Kemudian kalau diajari dengan ditambah lagi dengan mendengarkan, itu sampai ke 20%. Jadi membaca dan juga mendengarkan, maka sampai 20%. Kemudian juga membaca, mendengarkan, kemudian ditambahi dengan melihat gambar, diagram, lihat video, lihat demonstrasi, itu pakai media dan demonstrasi, maka sampai ke 30%, teman-teman. Jadi penggunaan media itu juga penting gitu ya. Nah, penggunaan media itu sampai 30% daya serap siswanya. Kemudian kalau dilibatkan dalam diskusi, maka nyampe 50%, semakin banyak lagi. Kemudian kalau pembelajarannya ditambahi lagi dengan presentasi atau menyajikan, ya, maka sampai ke 70%. Nah, kemudian kalau selain dengan penyajian, ada di dalamnya ada bermain peran, melakukan simulasi, kemudian mengerjakan hal-hal yang kontekstual atau nyata di sekitar kehidupan siswa, maka sampai ke 90%. Nah, dalam arti kalau verbal itu sampai 30%, 20%, kalau visual sampai 30%, kalau terlibat itu diskusi presentasi itu sampai ke 50 sampai 70%, kalau ikut berbuat baik bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan halnya nyata, itu sampai di 90%. Itu intinya dari kerucut Edgar Dale. Jadi daya serap siswa itu tergantung apa yang kita sajikan gitu ya.
Jawabannya seperti itu. Maka kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, kalau menggunakan media tadi hanya 30%, gaya belajar auditori visual itu berarti tentang media gitu ya, juga 30%, metode belajar diskusi itu berarti sampai 50%, presentasi itu 70%, maka yang paling berat, yang paling banyak diingat oleh siswa adalah bermain peran. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Sekarang kita akan jawab ya Q&A ya, question and answer gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Pertanyaan pertama, itu guru mengajarin ya, terus anak-anak mengulang secara bersama-sama dengan guru apa yang diucapkan guru, itu metode apa? Artinya meniru teman-teman, meniru apa yang diucapkan oleh guru kemudian diulang-ulang gitu ya. Itu sebenarnya adalah teorinya Bandura. Ya, namanya teori adalah teori modeling. Artinya unsur pembelajaran utama itu perhatian dan peniruan. Ya, meniru apa yang dikatakan guru, meniru tindakan guru dan lain-lain ya. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai dan lain-lain gitu ya. Pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Jadi teman-teman juga sudah belajar tentang teori Bandura gitu ya. Nah, ini teman-teman juga harus belajar tentang teori Ausubel. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas teorinya Ausubel, kemudian Gagner, kemudian Piaget. Yang kemarin banyak ditanyakan dan juga teori Maslow juga keluar kemarinnya. Tapi belum kita bahas di sini gitu ya. Jadi kalau guru mengajari anak dengan cara anak diminta untuk menirukan apa yang diucapkan guru secara berulang-ulang, intinya seperti itu, maka itu teorinya namanya teori modeling yang dikemukakan oleh Bandura gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada teman-teman yang menuliskan pertanyaan begini. Kemarin dapat soal ada dua benda A, B bertumpuk dengan berat A sekian, B sekian, kemudian diberi gaya sekian, menghasilkan kecepatan sekian. Jika benda A dihilangkan, kecepatannya menjadi sekian. Ya, kira-kira begitu soalnya. Ya, yang ditanyakan kecepatannya berapa. Gitu ya. Saya buatkan simulasi soal seperti ini aja supaya mudah. Jadi terdapat dua benda, yaitu benda A, B bertumpuk dengan berat A-nya kira-kira 10 kg gitu ya aja ya. B-nya 5 kg, kemudian diberi gaya 60 Newton. Menghasilkan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika benda A dihilangkan, percepatannya menjadi berapa gitu ya. Kita tulis dulu ya. Jadi pertama itu kan ditumpuk, maka beratnya kita total aja. Gayanya adalah 60, kemudian beratnya kita total ya, masanya kita total. A-nya 10, B-nya 5, maka 10 tambah 5, 15. Oke. Kemudian percepatannya 4 meter per sekon. Nah, dengan gaya yang sama, masanya kita kurangkan ya. Benda A dihilangkan, berarti benda A dihilangkan, maka tinggal benda B, masanya 5. Percepatannya berapa? Gitu maksudnya. Nah, kita tahu bahwa percepatan itu kan rumusnya gaya dibagi massa. Dilihat itu teman-teman, A dan M yang ditanyakan hubungannya A dan M. Kenapa F tidak masuk? F itu kan tetap ya, gayanya tetap 60. Ya, yang kita bandingkan adalah massa dengan percepatan. Jadi A dan M itu hubungannya apa? A dan M, A itu di atas, M itu di bawah, itu kan di bawah per kan gitu ya. Karena di bawah per, yang A di atas per gitu ya, maka di situ hubungannya adalah berbanding terbalik. Jadi A itu berbanding terbalik dengan M. Kalau kita buat perbandingannya, maka kita bisa tulis M1 dibagi M2, M1 per M2 sama dengan A2 per A1. Itu namanya berbalik ya. Yang satu, yang M1 di atas, A1-nya malah di bawah. Itu namanya terbalik gitu teman-teman. Ya, kita masukkan angkanya. Massa pertama tadi sebelum diambil benda A-nya kan 15. Jadi 15, massa keduanya setelah diambil kan 5. Percepatan keduanya yang mau dicari, percepatan awalnya tadi adalah 4 gitu ya. Maka A2-nya kita tinggal bagikan ya. A2 kan itu silangannya dengan angka 5. Nah, setiap silangan pasti ada di bawah gitu ya. Nah, selain itu dikalikan aja. Jadi 15 dikalikan 4 baru dibagi 5. 15 dibagi 5 kan 3 ya teman-teman. 3 kali 4 12. Maka kita bisa tuliskan percepatannya ternyata 12 meter per sekon kuadrat. Begitu teman-teman, cara jawabnya mudah ya. Oke, pertanyaan berikutnya, waktu tes kemarin ada disajikan foto orang sedang melakukan las besi.
pakai kacamata. Nah, kegunaan kacamata untuk melindungi dari radiasi apa saja, ada ABCD-nya lupa, tapi setiap pilihannya ada 2 atau 3 radiasi. Terima kasih gitu ya. Jadi teman-teman, pada kacamata pelindung las gitu ya, itu cahaya las kan berbahaya, maka butuh kacamata. Nah, kacamata itu melindungi 3 hal. Yang pertama adalah sinar ultraviolet. Ya, pancaran mudah diserap, tapi sinar ini memiliki pengaruh yang besar terhadap reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Bila sinar ultraviolet yang terserap oleh lensa kornea mata melebihi jumlah tertentu, maka pada mata akan terasa seperti ada benda asing gitu ya. Dalam waktu antara 6 sampai 12 jam, kemudian mata akan menjadi sakit selama 6 sampai 24 jam. Jadi 1 hari penuh itu sakit. Hilangnya setelah 2 hari. Itu faktornya adalah sinar ultraviolet. Ya, paparan radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua adalah paparan radiasi sinar tampak gitu ya. Semua cahaya tampak yang masuk ke mata akan diteruskan oleh lensa dan kornea ke retina mata. Bila cahaya ini terlalu kuat, maka akan segera menjadi lelah, dan kalau terlalu lama mungkin akan menjadi sakit. Rasa lelah dan sakit ini sifatnya hanya sementara. Itu cahaya tampak. Kemudian yang ketiga adalah radiasi sinar infrared atau inframerah. Jadi adanya sinar inframerah itu tidak segera terasa oleh mata, karena itu sinar ini lebih berbahaya sebab tidak diketahui gitu ya, tidak terlihat dan tidak terasa. Pengaruh sinar infrared itu terhadap mata sama dengan pengaruh panas, menyebabkan pembengkakan pada kelopak mata, terjadi penyakit kornea ya, kemudian presbiopia yang terlalu dini, dan terjadinya kerabunan. Jadi menyebabkan kerabunan kalau banyak tukang las yang tidak menggunakan kacamata. Jadi ada tiga ini ya teman-teman ya, 3 radiasi yang disebabkan oleh cahaya las gitu ya. Jadi teman-teman hafalkan saja: sinar ultraviolet, kemudian cahaya tampak, dan sinar inframerah. Berikutnya ada pertanyaan lagi, yaitu luas suatu kebun berbentuk persegi, luasnya adalah 576 meter. Jika kebun tersebut akan ditanami pohon pisang, jaraknya 4 meter, Bapak jumlah pohon pisang yang dapat ditanam. Maksudnya itu berapakah itu ya? Berapakah jumlah pohon pisang yang ditanam? Oke teman-teman, saya akan berikan cara yang mudah untuk menjawab soal seperti ini. Ya. Ini luasnya berbentuk persegi gitu ya, berarti kebunnya berbentuk persegi, maka kita tulis luas persegi kan sisi kali sisi gitu ya. Luasnya kita masukkan 576, itu berarti sisi kali sisi, maka sisinya adalah akar dari 576. 576 akarnya berapa? Ya tentu saja sisinya adalah 24 gitu ya. Setelah mengetahui sisi, maka kita bisa menghitung banyak dari pohon. Itu bisa buat rumus sederhananya seperti ini. Banyak pohon itu S dibagi jarak ditambah 1 dikali S dibagi jarak tambah 1, atau S dibagi jarak ditambah 1 dikuadratkan, itu juga boleh gitu ya. Oke, kita masukkan S nya 24, berarti 24 dibagi 4, jaraknya kan 4 tadi ya. 24 bagi 4 tambah 1 dikalikan 24 bagi 4 tambah 1 gitu ya. 24 bagi 4 kan 6 ya, 6 tambah 1 dikali 6 tambah 1, 6 tambah 1 itu 7, kali 7 ketemunya 49. Jadi jumlah pohonnya teman-teman adalah 49 pohon. Itu cara menjawabnya. Dan ingat teman-teman, bentuk itu sangat berpengaruh gitu ya. Kalau luas bentuk persegi, maka yang pertama hitung sisinya dulu gitu ya. Gitu ya. Kalau persegi panjang, hitung panjang lebarnya dulu. Kemudian rumusnya sama. Kalau panjang lebar ya panjang dibagi jarak tambah 1, kemudian kalikan lebar dibagi jarak tambah 1. Begitu caranya, seperti itu. Sederhana. Yang pertama, gangguan neurologis yang menghambat kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguatan gerak otot secara otomatis saat menulis biasa disebut gangguan apa? Apakah diskalkulia, disleksia, disgrafia, auditory and visual processing disorder, atau non-verbal learning gitu ya. Jadi untuk menjawab ke pertanyaan ini ya, apakah itu diskalkulia, disleksia, disgrafia, auditory and visual processing disorder, atau non-verbal learning, teman-teman harus memahami semuanya gitu ya. Terutama untuk
langsung ke kontekstualnya. Ini ya, ini artinya gangguan neurologis, kesulitan saat menulis, intinya seperti itu. Jadi kalau disleksia itu kesulitan membaca secara teknis ya, atau kesulitan akan kata-kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf, ini ya, ini namanya disleksia. Yang kedua adalah disgrafia, di mana disgrafia ini kesulitan menulis ya, baik berupa merangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Ini urusannya dengan menulis, namanya disgrafia. Kemudian ada diskalkulia. Diskalkulia itu kesulitan menghitung, intinya seperti itu ya, kesulitan menghitung atau memecahkan soal-soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar, bahkan dasarnya saja tidak terlalu bisa. Itu namanya diskalkulia. Diambil dari kata dasar kalkulus ya, penghitungan itu ya. Kemudian kalau auditory and visual processing disorder itu apa? Itu sebuah gangguan yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Ya, ini gangguan ya. Kemudian berikutnya adalah non-verbal learning disability. Itu kondisi yang merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan visual, pengolahan fungsi saat belajar gitu ya. Oke. Jadi kemampuan mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak atau secara otomatis saat menulis, berarti ini gangguan menulis. Gangguan menulis itu jawaban yang tepat adalah disgrafia. Hal yang dapat dilakukan guru untuk menangani peserta didik yang didiagnosa mengalami disleksia. Tadi disleksia adalah kemampuan kesulitan membaca gitu ya. Oke, kita akan lihat opsi pilihan gandanya. Menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka, kemudian menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Kemudian yang D itu memberi contoh materi dengan hal-hal yang konkret. Kemudian yang E itu belajar angka dengan menggunakan warna atau animasi menarik. Jadi ini pertanyaannya unik ya. Unik artinya apa? Pilihan gandanya juga teman-teman dilihat di situ, pilihan gandanya juga mengisyaratkan bahwa teman-teman itu harus membedakan antara diskalkulia, disgrafia dan disleksia gitu ya. Lalu bagaimana cara menanganinya? Oke, yang ditanyakan adalah disleksia. Langsung kita fokus ke disleksia ya. Jadi hal yang dilakukan guru untuk peserta didik disleksia, artinya kesusahan membaca, itu kira-kira apa yang dilakukan? Yang pertama, lakukan kebiasaan membaca secara rutin gitu ya. Yang kedua, buat pelajaran lebih menarik gitu ya, terutama untuk membaca ini ya. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka. Yang keempat, memberi anak waktu untuk beristirahat. Jadi orang disleksia itu kalau membaca itu sebentar saja sudah capeknya minta ampun, itu anak disleksia gitu ya. Jadi kita harus bersabar ketika mengajari peserta didik yang terindikasi mengalami disleksia. Berarti harus sedikit-sedikit diberi waktu jeda istirahat dulu, kemudian kita mulai lagi. Oke ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Kalau menyanyikan lagu dan menempel poster abjad angka tadi, ini masuknya disleksia ya. Menjiplak menulis ya, ini kalau menjiplak menulis otomatis ini disgrafia. Kemudian setiap kata ditulis dalam huruf balok, ini hubungannya dengan menulis juga, ini disgrafia. Contoh materi yang konkret, nah, ini artinya diskalkulia ya. Ini supaya matematika menjadi lebih sederhana ya dengan hal-hal konkret. Belajar angka, ini belajar angka pasti diskalkulia gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Next berikutnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Peserta didik dilatih memegang pensil atau ballpoint dengan benar. Yang kedua, menyebutkan huruf pada angka sambil menunjukkan gambar cara-cara penulisannya.
Yang tiga, peserta didik diberi lembar yang berisi huruf cetak titik-titik untuk ditulis ulang bentuknya. Yang keempat, latihan mencoret-coret bebas seperti garis tegak, miring, mendatar. Yang kelima, mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambung. Kemudian yang keenam, menjimplak tulisan cetak tipis. Setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil. Nah, langkah-langkah dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis. Nah, ini kata-katanya adalah menulis. Berarti ini condongnya ke disgrafia ya. Jadi ya, bagaimana cara mengajari anak dengan kesulitan menulis ya. Oke, kita akan lihat ya. Jadi yang pertama, ini peserta didik dilatih pegang pensil dulu. Nah, memegang dulu, kemudian mencoret bebas seperti anak-anak TK itu loh teman-teman. Anak TK itu kan biasanya cara pertama itu memegang pensil yang benar dulu. Ya, kemudian baru ya, mencoret bebas, misalkan tegak, miring, mendatar, itu ditulis dulu. Kemudian langkah ketiganya itu yang ini teman-teman ya. Langkah tiganya menjuplak tulisan cetak tipis. Jadi diciplak ada tulisan cetak tipis, disuruh menebali gitu aja dulu. Kemudian menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara menuliskannya. Yang kelima ini nih, peserta didik diberi lembar berisikan huruf, namun cetaknya tidak lagi cetak tipis penuh, tapi cetak tipis dan titik-titik ya, gambar putus-putus gitu ya. Yang keenam adalah setiap kata ditulis huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Nah, yang ketujuh terakhir adalah mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Itu nomor 7 terakhir gitu ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah nomor 1, 4, kemudian 6, kemudian 2, 1, 4, 6, 2, kemudian 3, kemudian 7, dan terakhir 5. Yang ini yang benar. Yang harus dilakukan guru dalam membuat pembelajaran untuk peserta didik yang mengalami kesulitan menghitung atau diskalkulia ya. Diskalkulia adalah titik-titik. A. Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, misalkan berapa jumlah piring makan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga, berapa banyaknya seragam yang dia gunakan dalam seminggu, dan berapa sepatu yang akan dipakai untuk anak berpergian. B. Metode menulis bersambung dengan cara setiap kata ditulis dengan huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna, lalu anak mencoba menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. C. Anak kemudian diberi lembar yang berisikan huruf yang ditulis ulang atau diciplak secara berurutan. Ketebalan dari huruf yang harus diciplak dikurangi, lalu diberi titik-titik-titik gitu ya, menciplak dengan titik-titik gitu ya. Yang D, Anda bisa mengajak peserta didik bermain kata yang berhubungan dengan satu sama lain. Yang E, mencari gambar dan susunan huruf balok. Oke teman-teman, jadi A, B, C, D, E ini hubungannya dengan kesulitan baik diskalkulia, disgrafia maupun disleksia. Jadi teman-teman harus paham gitu ya. Oke, kalau yang cara mengatasi atau melatih ini, cara melatih diskalkulia itu yang pertama, melatih ingatan dengan sering menyanyikan angka-angka. Yang kedua, tuangkan konsep matematika secara tertulis di kertas agar peserta didik mudah melihatnya. Kemudian visualisasikan konsep matematika yang sulit atau sulit dimengerti melalui gambar. Nah, kemudian praktekkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari, misalkan berapa jumlah piring makanan yang harus disiapkan untuk seluruh anggota keluarga dan yang lain. Nah, dari situ kita bisa menjawab ya, yang diskalkulia yang mana. Yang metode menulis bersambung dengan cara setiap kata ditulis ini pasti disgrafia ya. Menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, misalkan berapa jumlah piring, ini pasti diskalkulia. Anak diberi lembar yang berisikan huruf, ini pasti disgrafia. Anda mengajak peserta didik bermain kata yang berhubungan satu sama lain. Bermain kata itu adalah upaya untuk mengajarkan kepada peserta didik yang mengalami disleksia. Mencari gambar dan susunan huruf balok, gambar dan susunan huruf balok ini juga sama dengan disleksia gitu ya. Jadi yang diskalkulia ini yang menghubungkan materi ini gitu ya.
Next berikutnya ada pertanyaan panjang sekali ya. Ada pertanyaan panjang yang terkait dengan paragraf yang banyak sekali di sini. Coba kita lihat ya, lomba kebersihan kampung. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, pemerintah daerah mengadakan kegiatan lomba kebersihan kampung. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua warga RT di Kampung Durian. Semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, dan hadiah kegiatan ditanggung oleh panitia kegiatan. RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Semua warga memulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas. Kemudian setelah itu membersihkan selokan tempat jentik-jentik nyamuk berkembang. Tak berhenti di situ, pada sore harinya mereka menghias kampung dengan slogan kebersihan dan menyediakan bak sampah dan menghiasnya. Kegiatan lomba bersih kampung merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kerukunan antar warga, terpeliharanya kebersihan kampung, juga dapat mencegah berkembangnya wabah demam berdarah. Semua warga desa Kampung Durian sehat dan terhindar dari berbagai penyakit dengan menjaga kebersihan kampung. Pemenang lomba kebersihan pun diumumkan, yaitu RT 4 ya. Saluran air yang bersih dan jernih, di dalam air itu juga ditaruh ikan yang sangat indah dan warna-warni. Penataan tempat sampah ya, tempat sampah yang tepat, penanaman tanaman hias yang membuat asri RT 4. Karena kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap tahun dan menjadi kebiasaan warga dalam memelihara kebersihan, maka desa ini pun menjadi percontohan bagi kampung lain. Kampung Durian menjadi percontohan sebagai kampung bersih, indah, sehat, dan asri, atau bisa disingkat Kampung Bisa. Lalu ada pertanyaan begini. Nah, berdasarkan teks di atas, paragraf kedua termasuk jenis paragraf. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini ya teman-teman, itu usahakan dibaca dulu soalnya gitu ya, jangan dibaca paragrafnya dulu gitu ya. Oke, kita yang paragraf 2 kita sunting di sini ya. Jadi RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Semua warga mulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas dan seterusnya itu ya. Itu apakah masuk di narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi, atau eksposisi? Nah, teman-teman harus memahami kelima-lima ini ya. Baik narasi itu apa, persuasi itu apa, deskripsi itu apa, argumentasi itu apa, eksposisi itu apa. Ya. Ini kemudian teman-teman harus melihat itu ciri-cirinya apa. Ini dilihat ini ya, ciri-cirinya ini ada. Kemudian setelah itu, kemudian pada sore harinya gitu ya. Ini pada paragraf ini menandakan bahwa urutan kegiatan atau urutan peristiwa atau urutan kejadian gitu ya. Nanti masuknya di narasi, persuasi, deskripsi, argumentasi, atau eksposisi kan gitu. Oke, kalau paragraf narasi itu paragraf yang menceritakan urutan kejadian. Kalau paragraf eksposisi itu paragraf yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca, bersifat fakta-fakta ini ya. Kalau yang nomor 3 itu paragraf deskripsi, adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas, terperinci ya. Ada unsur inderanya, panca inderanya yang melihat atau mendengar, suasananya bagaimana gitu ya. Kalau paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi kalimat menguatkan suatu pendapat, ada pendapatnya baru dikuatkan dengan fakta-fakta yang ada gitu ya. Kalau persuasi itu ajakan atau bujukan gitu ya. Yang eksplanasi itu teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi, hubungannya dengan sebab akibat teman-teman ya. Oke, kembali ke teks bacaan. Ayo kita coba analisa masing-masing dari teks ini ya. Kita lihat yang teks 1. Dalam rangka memperingati HUT RI, pemerintah daerah mengadakan kegiatan lomba kebersihan kampung. Ini kan berisi tentang informasi ya. Kegiatan tersebut diikuti oleh warga RT di Kampung Durian. Ini juga informasi. Semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, dan hadiah kegiatan ditanggung oleh panitia. Ini juga informasi. Ya, ini fakta, semuanya fakta, dan ini informasi, itu berisi informasi atau teks informatif. Teks informatif maka ini disebut teks eksposisi. Tidak ada pendapatnya sama sekali kan di situ. Ini hanya kayak teks berita. Teks berita itu termasuk teks eksposisi. Ya, tidak ada pendapat di situ. Tapi berisi fakta-fakta dirangkai, kemudian itu namanya teks eksposisi. Kemudian yang paragraf kedua coba kita analisa.
RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Oke, semua warga memulai kegiatan. Nah, ini ada memulai kegiatan. Awalnya itu mengumpulkan sampah, kemudian membersihkan selokan. Itu berarti awalnya mengumpulkan sampah, kemudian membersihkan selokan, kemudian sorenya adalah menghias kampung. Jadi ini ada urutan peristiwa di situ kan ya. Ada urutan kejadiannya. Maka ini disebut teks persuasi. Teks narasi, bukan teks persuasi ya, teks narasi. Kemudian kegiatan lomba bersih kampung merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Coba. Kegiatan lomba bersih kampung merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Ini informasi atau pendapat? Ya, ini adalah pendapat ya teman-teman. Kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kerukunan antar warga, terpeliharanya kampung, kebersihan kampung. Ya, ini fakta-fakta sebagai penguat pendapat gitu ya. Kemudian semua warga desa kampung sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Ini juga pendapat itu tadi ya, penguasaan fakta itu ya. Jadi ini adalah argumentasi. Kalau dimulai dari pendapat, kemudian ada penjelas-penjelas dari pendapat tersebut sebagai bukti, maka itu namanya teks argumentasi. Kemudian berikutnya, pemenang lomba kebersihan pun diumumkan, yaitu warga RT 4. Saluran air yang bersih dan jernih, ya, air jernih. Di dalam air itu juga ditaruh ikan yang sangat indah. Berarti kita itu diminta untuk mengamati di situ ya, menggunakan indera mata ya. Saluran airnya bersih jernih, di dalam air itu ada ikan, jadi indah sekali gitu ya. Berarti indera penglihatan kita dipaksa untuk fokus ke teks ini gitu ya. Kemudian penataan tempat, penanaman tanaman hias, ini semuanya dengan menggunakan indera gitu ya. Kita bisa melihatnya gambaran suasana di RT 4 itu seperti apa. Maka ini namanya teks deskripsi. Karena kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap tahun dan menjadi kebiasaan warga dalam memelihara kebersihan, maka desa ini pun menjadi percontohan bagi kampung lain. Kampung Durian menjadi percontohan. Nah, ini coba teman-teman. Ini ada ini kan soal ini adalah kampung ini menjadi kampung percontohan, intinya kan gitu kan, ide utamanya kampung ini menjadi kampung percontohan. Nah, mengapa kampung ini menjadi kampung percontohan? Karena sering menggunakan kegiatan kebersihan di lingkungan di setiap tahunnya. Jadi ini ada sebab akibatnya ya, jadi apa dan mengapa hal itu terjadi, maka ini namanya adalah teks eksplanasi itu ya. Jadi kalau teks itu menyebutkan atau mengisyaratkan di situ ada terjadi sebab akibat atau apa dan mengapa hal itu bisa terjadi, itu namanya teks eksplanasi. Ya, jadi kita sudah memahami ini ya. Jadi paragraf kedua tadi adalah teks narasi yang berisi rangkaian urutan kejadian. Nah, ini jadi ini teks narasi. Berikutnya, penulisan daftar pustaka yang benar. Nah, ini ada A, B, C, D, E. Ini kalau dibaca sama saja gitu ya. Dan ingat teman-teman, ini banyak teman-teman yang merasa sudah benar menjawab, tapi ternyata itu teledor gitu ya. Ini hampir sama semua. Kalau diperhatikan kan hampir sama semua. Oke, kita akan bahas bagaimana sih dalam menyusun daftar pustaka yang benar itu. Nah, misalkan kita contohnya ini. Bukunya Family Medical Care volume 4 yang menulis adalah Dr. John F. Knight ya. Penerbitnya Indonesia Publishing House, kota penerbitnya Bandung, tahun terbitnya 2001. Cara penulisnya, namanya harus dibalik gitu ya. Dr. John F. Knight. Jadi Knight dulu baru John F. Ya. Nah, nama dibalik, di antara namanya itu harus diberi koma, ya, jeda. Ya, marga dengan nama itu diberi jeda. Jadi Knight John F. Setelah nama itu dikasih titik. Setelah titik baru tahun terbit, titik lagi masuk ke judul. Judul harus ditulis dengan huruf miring atau italik gitu ya. Family Medical Care volume 4. Ditulis dengan huruf miring. Kemudian titik lagi, kemudian baru kotanya, penerbitnya, kota terbit ya, kota terbitnya Bandung. Kemudian setelah kota terbit itu dikasih titik 2,
baru penerbitnya, yaitu Indonesian Publishing House. Ya ingat tadi ya, nama dibalik, kemudian tahun, kemudian judul buku, kemudian tahun terbit, penerbit kota terbit, kemudian yang terakhir adalah penerbitnya. Koma titiknya harus diperhatikan gitu ya. Oke, kita akan analisa jawabannya tadi. Ya. Kita analisa ya opsi pilihan gandanya. Kita lihat yang A, Suryani, Dwi, betul ya. Suryani, Dwi, titik, betul. Pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini ditulis tegak, ini jelas salah ya. Oke, yang B, Suryani, Dwi, oke. 2001 titik benar. Pengalaman Pancasila benar, betul. Titik Bandung benar. Titik 2 Indonesia Publishing House, oke benar, ini juga benar ya. Kemudian Suryani Dwi, nah ini Suryani titik Dwi ini salah ya, yang C ya. Suryani titik Dwi harusnya pakai koma ini ya. Yang ini tidak benar. Kemudian yang D, Suryani, Dwi, titik 2001, oke. Pengalaman Pancasila kehidupan sehari-hari, koma ada ini, koma ini pakainya harusnya ini titik ya teman-teman ya, bukan koma ya. Kemudian yang E, Suryani, Dwi, benar. Titik 2001 pengalaman Pancasila kehidupan sehari-hari, betul. Titik, betul. Indonesia Publishing House. Kemudian Bandung ini salah ya, harusnya Bandung dulu, kota terbit dulu baru penerbit. Jadi ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next, berikutnya daur hidup lalat yang benar adalah apakah lalat dewasa, lalat muda, pupa, telur. Telur, larva, pupa, lalat dewasa, telur, lalat muda, pupa, lalat dewasa, larva, pupa, telur, imago, lalat dewasa, telur, larva, pupa. Oke teman-teman, kita lihat saja bahwa lalat itu sebenarnya mengalami metamorfosis sempurna. Ya, sempurna. Ya, telur itu menjadi larva, dilihat itu sebelah kanan ya, telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kemompong. Larva itu nama lainnya ulet ya. Kemudian baru lalat, kemudian bertelur lagi. Jadi ini teman-teman mengalami siklus ya. Karena mengalami siklus, kadang-kadang di opsi pilihan gandanya tidak dimulai dari telur, tapi yang penting perjalanan siklusnya. Kalau dimulai dari dewasa ya dewasa, telur, larva, pupa. Dewasa lagi gitu ya. Kalau dari pupa ya pupa, lalat dewasa, telur, larva gitu ya. Jadi teman-teman harus paham, pupa itu kepompong nama lainnya. Kemudian larva itu ulat ya. Lalat dewasa itu biasanya disebut sebagai imago. Imago itu dewasa, teman-teman. Oke, kita lihat ya yang opsi A, lalat dewasa, lalat muda, malah kebalik ya. Masa berdewasa muda, itu tidak terjadi siklus, berarti A salah. Yang B, telur kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, kemudian lalat dewasa, ya betul, opsi B ini benar. Yang C, telur, oke, setelah telur itu lalat muda. Nah, setelah telur harusnya bukan lalat muda ya. Lalat muda itu kalau terjadi metamorfosis tak sempurna. Yang D, larva pupa, betul, kemudian telur, salah ya. Larva pupa harusnya imago dulu baru telur, ini yang D salah. Yang E, lalat dewasa, telur, larva, pupa. Lalat dewasa, telur, larva, lalat muda, ini jelas salah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, next, berikutnya dari hidup semut yang benar. Opsi pilihan gandanya adalah A, imago, larva, telur, pupa. Telur, larva, pupa, semut dewasa, telur, larva, semut muda, semut dewasa, telur, nimfa, imago, telur, semut muda, imago. Jadi kita pertama itu menganalisanya adalah itu semut itu termasuk metamorfosis sempurna atau tak gitu ya, atau tak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu telur, larva, pupa, imago ya, ada 4 tahap itu kalau dalam serangga ya. Kalau yang metamorfosis tak sempurna itu hanya telur, nimfa, imago. Nimfa itu kecil gitu, muda itu ya. Telur, muda, dewasa. Itu kalau yang metamorfosis tak sempurna. Gitu ya. Oke, semut itu termasuk jenisnya adalah jenis metamorfosis sempurna. Seperti ini gambarnya.
apa itu namanya, semut dewasa atau imago itu bertelur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, kemudian menjadi dewasa. Itu ya alurnya seperti ini. Karena sama, ini kan termasuk jenis metamorfosis sempurna. Ya, kita lihat yang A, imago menjadi larva, salah ya. Telur, larva, pupa, semut dewasa, yes, jawabannya B lagi. Ya. Kalau yang C, telur, larva, semut muda, telur, larva, semut muda, yang tidak ada semut muda ya. Semut muda itu tidak ada ya, adanya pupa atau kepompong gitu ya. Telur nimfa imago itu ciri khas dari yang D itu ya. Telur nimfa imago itu ciri khas dari metamorfosis tak sempurna. Seperti belalang itu pakainya telur nimfa imago atau telur muda dewasa gitu ya. Oke, next berikutnya. Di bawah ini hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya. Nah, teman-teman harus paham ya, tidak terlalu mencolok perbedaannya itu berarti metamorfosis tak sempurna. Mana hewan-hewan itu? Apakah lalat, jangkrik, belalang, kecoa, rayap, semut, kutu daun, kepik, jangkrik, capung, semut, jangkrik, belalang, jangkrik, kumbang. Oke, kita akan bahas. Jadi ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tak sempurna. Kalau perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya, itu namanya metamorfosis tak sempurna. Contoh hewan-hewannya nanti gitu ya. Daur hidupnya ini, kalau tak sempurna itu ya telur, nimfa, imago, atau telur muda, dewasa. Nimfa itu muda gitu ya teman-teman ya. Telur, nimfa, imago, atau telur muda dewasa. Nah, contoh-contoh dari metamorfosis yang tak sempurna ini teman-teman harus menghafalkan ya. Jadi kepik, jangkrik, belalang, capung. Capung itu tak sempurna, meskipun kupu-kupu sempurna tapi beda ternyata. Capung itu tidak ada kepompongnya, ya langsung ke muda dewasa. Kutu daun, jangkrik, kutu itu juga ada macam-macam ya. Kutu itu ada yang sempurna, ada yang tak sempurna. Tapi khusus kutu daun itu, kutu rambut itu jenisnya adalah metamorfosis tak sempurna. Jangkrik, belalang, belalang sembah, ya, kecoa, rayap itu kutu, dan kutu rambut itu termasuk jenis yang tak sempurna. Oke, kita lihat yang A, lalat. Lalat itu sempurna teman-teman ya. Jangkrik tak sempurna, belalang tak sempurna, kecoa itu tak sempurna, rayap tak sempurna, semut itu sempurna. Kutu daun itu tak sempurna, kepik tak sempurna, jangkrik tak sempurna. Opsi C ini benar gitu ya. Capung itu tak sempurna, semut itu sempurna, jangkrik itu tak sempurna. Belalang itu tak sempurna, jangkrik itu tak sempurna, kumbang itu sempurna teman-teman ya. Kumbang itu sempurna. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Perubahan energi yang terjadi pada penggunaan panel surya. Panel surya ini adalah yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya. Apakah energi panas menjadi energi listrik, energi cahaya menjadi energi listrik, energi gerak menjadi energi listrik, cahaya menjadi kalor, atau kalor menjadi cahaya gitu ya. Oke. Jadi cara kerja panel surya itu, panel surya itu menerima cahaya dari matahari. Jadi matahari masuk ke sel-sel surya. Ya, kemudian digabung menjadi satu menjadi panel surya gitu ya. Terjadinya listrik, jadi mengubah antara cahaya matahari menjadi listrik gitu ya. Nah ini ya, mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Panel surya merupakan jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan. Panel surya dikatakan sebagai sumber energi ramah lingkungan, artinya adalah, jadi definisi dari ramah lingkungan itu apa gitu ya. A. Meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. B. Mudah diperoleh dari lingkungan, memperbaiki kerusakan alam dan lingkungan, menjaga lingkungan tetap bersih, dapat diperbarui dan tidak akan habis karena penggunaan. Jadi teman-teman kalau ada soal-soal seperti ini, teman-teman apa ya itu namanya, ceknya ya. Ramah lingkungan itu artinya apa? Ramah. Ya ramah gitu, kalau orang ramah pasti tidak menyakiti gitu ya. Ya, tidak membuat bahaya orang lain, itu namanya ramah gitu ya. Jadi jawaban kalau yang ramah lingkungan itu yang paling tepat adalah yang A.
meminimalisir bahaya pada ekosistem lingkungan. Sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah dimulai digunakan. Alternatif pada kalimat ini memiliki arti ya. Energi alternatif itu artinya apa? Alternatif itu ya, ini terkait bahasa Indonesia ya. Apakah menambah, apakah lain, atau pemelihara, atau pengganti, atau sumber energi alternatif ya. Ini nanti kalau teman-teman masukkan di situ semua ya benar. Maka untuk mengecek itu kebenarannya, alternatif itu artinya apa, maka gunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jawaban yang tepat adalah alternatif itu adalah sumber daya pengganti. Jadi pengganti ini ya. Next berikutnya, perhatikan alat panel surya berikut. Ada baterai, aki, inverter, sel surya, charge controller, televisi, panel. Alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi yang mana? Kayak gitu ya. Jadi sebelum menjawab soal ini teman-teman harus tahu dulu alur perpindahan energinya gitu ya. Oke, saya jelaskan. Perjalanan aliran listrik pada panel surya. Nah, di dalam sinar matahari terkandung energi dalam bentuk foton. Gitu ya. Cahaya matahari itu ada fotonnya. Ketika foton ini mengenai permukaan sel surya, itu elektron akan tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Jadi foton-foton ini kemudian masuk ke sel surya, kemudian akan tereksitasi dan menimbulkan aliran listrik. Jadi awal mulanya adalah di sel surya. Sel surya itu adalah bagian dari panel surya. Jadi panel surya itu terdiri dari sel-sel surya yang banyak sekali. Nah, panel surya tugasnya adalah menggabungkan energi-energi listrik yang dari sel surya itu ya. Energi yang dihasilkan dikumpulkan dalam panel surya agar berkapasitas besar. Oke. Kemudian setelah energi listrik masuk itu ada charge controller atau charge. Charge ini untuk mengisi aki, teman-teman. Jadi daya yang listrik yang dihasilkan oleh panel surya kemudian dicaskan kepada aki atau baterai. Ya, dan menjaga aki baterai agar tetap dalam kondisi baik. Ini digunakan secara langsung bisa, tapi kalau mau disimpan ya pakai aki cas ini. Ya. Kemudian hasil dari aki cas itu kan arusnya masih DC, maka harus diubah ke AC agar dapat digunakan ke perangkat listrik rumah. Perangkat listrik rumah itu kebanyakan adalah bertipe AC, arusnya AC, arus bolak-balik gitu ya. Kalau DC harus searah. Televisi, kulkas itu kan AC ya. Maka untuk mengubah dari DC ke AC maka menggunakan alat yang namanya inverter ya. Beda dengan trafo. Kalau trafo kebalikannya ya. Kalau trafo itu mengubah adaptor ya, bukan trafo ya. Kalau adaptor itu mengubah dari bolak-balik menjadi arus searah. Kalau inverter kebalikannya. Inverter itu mengubah dari searah menjadi bolak-balik atau dari DC menjadi AC. Hasil output inverter bisa digunakan untuk menyalakan televisi. Jadi urut-urutannya seperti ini teman-teman. Dari sel surya, kemudian panel surya, kemudian dimasukkan ke komponen charge, charge masuk ke aki, kemudian aki keluar dari aki ditanam inverter, kemudian baru ke televisi. Jadi perjalanannya seperti itu. Oke, jadi pertama tadi sel surya dulu, kemudian ke panel surya, kemudian cas, ya, kemudian casnya dimasukkan ke aki, kemudian setelah cas masuk aki dikeluarkan di inverter supaya diubah arusnya, kemudian baru ke televisi. Jadi urut-urutannya adalah 3, 2, 4, 1, 2, 5. Ini 3, 6, 4 ya, 364 ya. 364. Kemudian 364 1 2 5. Oke, jawaban yang benar adalah opsi D. Tahapan perubahan energi yang terjadi pada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, bukan angin gitu ya, air. Apakah potensial energi kinetik, energi listrik, energi kinetik, energi potensial, energi listrik, dan seterusnya itu. Nanti teman-teman akan dibikin pusing dengan kata-kata seperti ini.
So kita langsung saja tentang PLTA itu bagaimana skema mengerjakan skema langkah-langkah dalam pembangkit listrik tenaga air itu. Yang pertama itu sebenarnya PLTA itu ada bendungannya dulu. Jadi air itu dibendung supaya menghasilkan energi potensial yang tinggi gitu ya. Nah, air ditampung dulu atau dibendung dulu gitu ya, supaya ada energi potensial. Semakin tinggi bendungan, energi potensialnya semakin besar. Itu intinya seperti itu. Oke, kemudian setelah dibendung, dialirkan ke pipa-pipa. Nah, proses pengaliran ke pipa-pipa ini berarti airnya itu mengalir. Terjadilah energi kinetik atau energi gerak. Gitu ya. Energi kinetik tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin generator ya, untuk menggerakkan generator listrik, maka nanti timbullah namanya energi listrik. Jadi perubahan energinya dari energi potensial, energi kinetik, kemudian energi listrik. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan silakan teman-teman kalau ingin curhat tentang soal-soal ya, supaya kita bisa pelajari bersama. Jadi teman-teman itu selain belajar juga membantu teman lain untuk belajar. Tulis di kolom komentar atau japri saja ya. Japri saja, teman-teman juga saya kira sudah memiliki nomor dari adminnya gitu ya. Nanti kita akan kumpulkan menjadi satu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.